Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, anak-anak kami semuanya khusus kelas 12. Di sini Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak kami japri ke WA Ibu 0812 71942743. Oke anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan produksi. Setelah wirausaha menentukan produk yang akan dibuat atau setelah mendapatkan order pesanan, langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan produksi. Terdapat 2 prosedur perencanaan produksi antara lain: 1. Perencanaan produksi berdasarkan permintaan pasar. Perencanaan ini dilakukan perusahaan yang menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada umumnya, jenis produksi standar, usia produknya panjang dan jumlahnya permintaannya banyak. Perencanaan ini didahului dengan membuat perkiraan permintaan, kemudian diikuti dengan rencana persediaan barang jadi dan rencana jumlah produksi. Selanjutnya dibuat rencana kebutuhan bahan baku, bahan pembantu, sumber daya manusia, kebutuhan mesin, dan sebagainya. Dari rencana kebutuhan bahan baku dapat dilanjutkan dengan rencana pembelian dan rencana penyimpanan barang. Dari rencana kebutuhan mesin dapat dilanjutkan dengan rencana pemanfaatan kapasitas dan scheduling. 2. Perencanaan produksi berdasarkan order pesanan. Perencanaan ini ditujukan untuk perusahaan yang melayani pesanan, umumnya barang yang dihasilkan beragam dengan bahan baku yang beragam pula. Permintaan barang beragam, jenisnya berganti-ganti, dan jumlahnya tidak tentu sehingga sulit dibuat perkiraan permintaannya. Karena macam dan jumlah permintaan konsumen sulit ditentukan, fasilitas produksi harus dibuat fleksibel, penyediaan bahan baku dan pembantu berdasarkan rata-rata kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah menentukan jenis perencanaan produksi, tahap selanjutnya adalah merencanakan jenis barang yang akan dihasilkan. Pada tahap ini, wirausaha melakukan langkah-langkah berikut. 1. Menentukan desain awal yang berupa desain spesifikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, menentukan desain barang yang tepat. 3. Menentukan cara pembuatan yang berupa penentuan urutan proses produksi dan peralatan yang digunakan. 4. Memodifikasi langkah ketiga yang disesuaikan dengan layout atau tuntutan kualitas dan mesin peralatan yang tersedia. B. Pengendalian produksi. Pengendalian dalam aspek produksi juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan secara efektif dan efisien. Pengendalian produksi merupakan serangkaian prosedur yang bertujuan untuk mengorganisasi semua elemen proses produksi, pekerja mesin, peralatan, dan material ke dalam satu aliran. Pengendalian produksi meliputi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Planning. Apabila pesanan pembeli atau pesanan untuk persediaan pada perusahaan telah diterima oleh bagian perencanaan produksi, pesanan tersebut dapat dipecah-pecah dalam beberapa bagian. Perlu adanya kartu material yang membuat komponen-komponen jadi atau komponen-komponen yang akan diproses lebih lanjut lagi yang disebut order. Yang kedua, routing.
Routing adalah usaha untuk menentukan urutan dari proses dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Sebelumnya produksi dimulai, urutan tersebut disusun terlebih dahulu dalam route set. Yang ketiga, scheduling. Scheduling adalah usaha untuk menentukan kapan produksi akan dimulai dan selesai untuk diserahkan. Scheduling ini harus dibuat sebelum produk dimulai dalam bentuk master schedule yang kemudian dipecah-pecah ke dalam banyak schedule-nya. Yang keempat, dispatching, yaitu surat perintah yang berisi wewenang untuk melakukan kegiatan produksi. Surat perintah ini juga dibuat sebelum produksi dimulai dalam bentuk dispatch sheet. Pada proses produksi terus-menerus atau continuous processing ditetapkan terlebih dahulu, kemudian scheduling dan dispatching. Hal ini disebabkan karena dalam proses terus-menerus, processing ditetapkan pada saat perusahaan didirikan dan untuk jangka waktu relatif lama. Pada proses terputus-putus atau intermittent, scheduling ditetapkan terlebih dahulu, kemudian processing dan dispatching. Dalam proses produksi terputus-putus, barang yang dihasilkan tidak sama baik jenis, kualitas maupun penyerahannya. Oleh karena itu, pengaturan waktu atau scheduling merupakan hal-hal utama untuk didahulukan. Dalam pengelolaan keuangan, wirausaha harus memikirkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sumber asal modal uang yang diperlukan untuk menjalankan usahanya, ini menyangkut permodalan usahanya. Yang kedua, penggunaan dan pengaturan keuangan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, peningkatan profitabilitas atau keuntungan usaha. Pada prinsipnya ada 3 jenis modal yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana oleh seorang wirausaha, yaitu 1. Modal investasi awal. Modal investasi awal merupakan jenis modal yang harus dikeluarkan pada awal mulanya usaha dan biasanya digunakan untuk jangka panjang seperti kendaraan komputer dan peralatan kantor. Biasanya modal ini cukup besar karena dipakai untuk jangka panjang. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang yang akan dijual ke pelanggan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu ketika ada pesanan terhadap barang yang dijual. Tanpa modal kerja, wirausaha tidak akan dapat menyelesaikan order atau tidak memiliki barang dagangan. Yang ketiga, modal operasional. Modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasional bulanan dari suatu perusahaan seperti pembayaran gaji karyawan, PLN, air, bahkan distribusi pos-pos modal operasional pada setiap jenis usaha umumnya hampir sama. Ini karena pada prinsipnya yang dimasukkan dengan modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan wirausaha untuk membayar pos-pos biaya di luar usahanya secara langsung. Jadi modal biaya operasional biasanya dibayar secara bulanan. Pekerjaan administrasi dalam perusahaan yang besar akan terbagi-bagi ke dalam berbagai jenis di antaranya. 1. Administrasi debitur. Berisi pencatatan tagihan-tagihan kepada pihak ketiga dan diurus penagihannya. Yang kedua, administrasi persediaan. Berisi jumlah persediaan fisik ataupun harga dari bahan pembantu, barang mentah, barang setengah mentah, barang jadi dan barang jadi yang masuk serta keluar gudang persediaan. Yang ketiga, administrasi kas. Berisi catatan harta kekayaan yang liquid, kas, giro, dan bank. Pencatatan valuta asing dan transaksi yang berhubungan dengan devisa. Administrasi kepegawaian berisi pencatatan mengenai tenang kerja yang bekerja di perusahaan dan pencatatan untuk penyelenggaraan fungsi sosial yang menjadi kewajiban perusahaan. Yang kelima, administrasi kreditur.
berisi pencatatan utang kepada pihak ketiga dan diawasi pelunasannya. Yang keenam, administrasi pembelian berisi pencatatan pesanan-pesanan dan pengawasan penyelenggaraan seperti pengawasan atas faktur pembelian, pencatatan perjanjian pembelian, dan pengurus kartu-kartu barang yang dibeli dari berbagai penjual. Yang ketujuh, administrasi statistik berisi data statistik baik dalam maupun luar perusahaan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Yang kedelapan, administrasi harga biaya berisi alokasi biaya, distribusi biaya kepada bagian-bagian, perhitungan harga biaya di muka dan di belakang. Yang kesembilan, administrasi upah berisi pencatatan perhitungan upah dan pembayarannya, potongan pajak pembayaran atas upah tenaga kerja dan pencatatan bebas sosial. Yang ke-10, administrasi penjualan berisi pencatatan pesanan dari calon pembeli yang masuk dan pembuatan faktur-faktur penjualan serta pengawasan realisasi penjualan. Yang ke-11, administrasi pembukuan. Ini dikerjakan dalam buku besar dan buku besar pembantu dari transaksi keuangan perusahaan. Yang ke-12, administrasi pengendalian intern. Ini mengadakan pengawasan terhadap administrasi sebagai bagian lainnya, termasuk pula pengawasan aktiva yang digunakan oleh bagian-bagian lain dalam perusahaan. Penyelenggara fungsi administrasi perusahaan haruslah memperhatikan beberapa kaidah, di antaranya sebagai berikut. 1. Harus diadakan pembagian pekerjaan. Yang kedua, hindari terlalu banyak tulis-menulis. Yang ketiga, pengawasan intern harus dapat terjamin. Yang keempat, sistem arsip harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, dalam administrasi harus terdapat prosedur yang tetap. Yang keenam, tugas dan tanggung jawab tiap-tiap pejabat harus ditetapkan secara tertulis. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas, silakan buat pertanyaan di kolom komentar. Dengan begitu, Ibu banyak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.